Halo, jumpa lagi di channel Bos Sapi. Di episode 50 ini kita akan membahas keuntungan dan kerugian kelahiran pedet atau anak sapi kembar. Video ini diambil dari salah satu peternak di daerah Buluhala, Kota Dumai, Provinsi Riau, yang bernama Bapak Sinaga. Sapi yang berjenis PO ini melahirkan pedet kembar betina dan jantan melalui program inseminasi buatan. Seperti apa kelanjutannya setelah yang satu ini? Kelahiran sapi pedet kembar bagi banyak peternak merupakan berkah tersendiri, karena dengan lahirnya pedet kembar, populasi sapi yang dimiliki akan semakin banyak, sehingga keuntungan yang nantinya didapatkan juga akan bertambah. Namun demikian, penelitian menyebutkan bahwa kejadian kelahiran pedet kembar secara alami pada ternak sapi sangatlah rendah, yakni kurang dari 4%. Bahkan menurut seorang peneliti di Balai Penelitian Ternak Balitna di Ciawi, Bogor, menyatakan sapi merupakan ternak uniporous yang rata-rata melahirkan seekor anak, sedangkan peluang seekor sapi untuk melahirkan pedet kembar hanya berkisar 1%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya pedet kembar antara lain 1. Genetik indukan, 2. Paritas, 3. Usia betina induknya, 4. Manajemen pemeliharaan, 5. Nutrisi pakan, 6. Tahun dan musim kawin. Meskipun kelahiran kembar sangatlah diharapkan oleh peternak, akan tetapi ada keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari sapi yang melahirkan kembar. Keuntungan anak sapi kembar adalah pada satu kali proses reproduksi dihasilkan 2 anak sapi. Ini tentu saja sangat menguntungkan dari segi kuantitas. Jika ditemukan kelahiran anak sapi kembar berjenis kelamin betina dan betina, biasanya anak sapi ini harganya akan jauh lebih mahal jika dijual. Sebab kemungkinan besar anak sapi betina ini nantinya dapat menghasilkan anak sapi kembar berikutnya. Sedangkan kekurangan anak sapi yang lahir kembar adalah umumnya anak sapi kembar akan kekurangan air susu, khususnya pada sapi potong, sehingga perkembangan anak sapi kembar tersebut akan terhambat. Jika kelahiran anak sapi jantan dan betina, maka anak sapi betina ini kemungkinan besar akan mandul atau tidak bisa menghasilkan keturunan. Hal ini sering disebut dengan kasus Free Martin. Pada sapi milik Bapak Sinaga, kasus Free Martin bisa saja terjadi dikarenakan sapi beliau lahir kembar betina dan jantan. Secara lengkapnya berikut dijelaskan. Free Martin Syndrome merupakan kelainan genetik yang sering ditemukan pada sapi dan kurang umum pada spesies lain. Free Martin adalah abnormalitas kembar jantan dan betina. Kelahiran kembar pedet jantan dan betina pada umumnya lebih dari 92% mengalami abnormalitas yang disebut dengan Free Martin. Abnormalitas ini terjadi pada fase organogenesis atau pembentukan organ dari embrio di dalam kandungan. Organ sapi betina Free Martin tidak berkembang dengan baik atau disebut dengan ovaria hipoplastik, dan ditemukan juga organ jantan atau glandula vesicularis. Akibatnya sapi betina tampak kejantanan seperti tumbuh rambut kasar di sekitar vulva dan pinggul ramping dengan himen persisis, serta sapi betina biasanya majir. Kejadian sapi Free Martin merupakan cacat bawaan yang tidak dapat diobati. Jika mendapatkan kelahiran dengan jenis kelamin yang berbeda, langkah yang sebaiknya diambil adalah sapi dara yang lahir kembar bersama dengan jantan harus dicurigai sebagai sapi steril dan dilakukan identifikasi sedini mungkin untuk tidak memasukkannya ke dalam kelompok calon indukan. Solusi terbaik yang dapat dilakukan sapi betina ini biasanya dilakukan program pengemukan secara intensif, untuk kemudian dilakukan penyembelihan dan peternak tidak melakukan perkawinan terhadap sapi tersebut. Salam lestari, pecinta sapi dari ujung negeri.